64 jahitan itu akhirnya negosiasi secara keluargaan. Dia minta bantuan biaya rumah sakitnya lah, maksudnya minta biaya rumah sakitnya setengah-setengah. Situ ya udah keluarga gue bantuin, dari situ buat pelajaran banget. Emang sebelumnya itu lu nggak kenal siapa saudara lu itu? Kenal. Oh, benar-benar nggak tahu muka juga nggak tahu. Nah, kalau bentrok itu kebanyakan itu udah nggak kenal orang. Oke, benar. Pastinya. Ini dia sini itu jarang. Bener. Ya udah yang ada di depan hajar libas, gitu sih. Oke. Ini gue mau tahu nih. Kenapa orang tua dari si korban yang tadi lo bantai ya, Bang? Nyamper ke rumah lu, Bang? Mungkin kan nama gue di situ udah harum lah, udah banyak yang tahu, banyak yang tahu. TV. Terus akhirnya sedangkan yang kenal sama gue itu kan nggak jauh dari rumah. Ya beda kecamatan gitu ya. RW lah ya. Iya, beda kecamatan gitu. Beda kelurahan. Nggak jauh, ternyata masih saudara. Nah, banyak yang di situ tahu rumah gue di situ, dan sedangkan anak Baskara pun banyak yang pasarnya deket rumah gue tuh banyak yang sekolah di Baskara. Nah, akhirnya dikasih unjuk, pas ini rumahnya di sini. Tadi samperin lah sama pihak keluarganya. Oke. 64 ya, Bang? Yang lu yang dengar kabar lah ya. Anjir. Berarti sadis juga itu, parah itu. Tapi abang udah pernah ketemu, Bang, sama itu bocah saudara abang itu? Setelahnya atau sebelumnya? Setelah itu. Setelahnya udah sering ketemu. Tapi ada rasa nggak sih, Bang, maksudnya nggak enakan atau ada dia dendam gitu sampai sekarang? Enggak, kan gini. Malah justru setelah kenal sama gua, makin kesini tuh nih anak makin tengeng. Mungkin bangga kali ya namanya. Ini pernah gini. Makin tengeng dilihatin. Tapi pernah sekali mau bentrok lagi sama gua. Kalau nggak salah di daerah Depok juga. Dia lewat, gua lagi mantekin, dia lewat. Anak-anaknya pada beman nih naik engkel, pada turun, pada cabut kan jebol. Dia sendiri di engkel. Gua mau bantai, ya lu lagi. Lu cabut lu. Karena gua suruh cabut. Tapi respon dia gimana? Ya panik juga. Panik langsung loncat. Padahal tinggal sendiri dia di engkel. Tinggalan basisnya pada cabut. Anjir. Pemula lu kalau misalkan lu bantai lebat penyakit. Penyakit lagi. Jadi kamu Oke. Kalau kita ke rumah jadinya. Soalnya posisi di situ gua kelas 3, dia kelas 2, salah adik kelas lah ya. Saudara sendiri loh. Banyak sih itu ya, udah kejadian tuh banyak. Tapi ya ini gokil loh, maksudnya dalam arti nyamper ke rumah gitu. Anjir, kenal apa ya bisa dibilang orang tuanya anak empo. Jadinya jadi terjalin silaturahmi gara-gara kejadian itu, Bang, jadinya. Itu pelajaran ya, Bang. Pelajaran ya. Oke nih, Bang, gue juga sempat dengar katanya lu itu dengar isu atau mitosnya, Bang, lu itu lompat setinggi apa sih? Angkot lu lompatin. Kalau itu gimana tuh? Itu kata siapa, Bang? Banyak sih yang bilang. Pas kapan tuh? Itu kejadian. Kalau gua kan dari Sawangan menuju ke sekolah itu kan nggak ada bis, apa aja. Jadi sarananya itu cuma angkot. Yeah. Sedangkan kalau kumpul itu ngebasis itu kan lebih dari 12 orang, lebih dari 10. Sedangkan angkot kan muatnya dikit. Akhirnya ya biasanya sih gua kalau mau berangkat itu, kalau anak-anak kebanyakan udah nggak muat, ya udah pada naik di atas angkot. Naik di atas angkot. Ya jumpel-jumpelan lah di atas angkot, bisa ada 5 orang atau 6 orang. Ya udah berangkat naik angkot segitu, naik di atas. Pas pulang pun pernah sekali bentrok sama rival lagi. Ada musuh, angkot berhenti, ya mau nggak mau lompat. Lu merasa, Bang? Merasa, gue langsung lompat dari angkot. Lompat dari angkot, turun, langsung bentrok. Oke. Bahkan ada saksi matanya juga ada, itu ada saksi matanya. Jadi itu abang ngerasain namanya lompat setinggi angkot itu? Iya, dari atas.
Oh, udah anjir. Pribadi sih kalau gue fisik bagus. Dia badan abang tuh keker banget. Laki. Lu tunjuk gua kejengkang nih. Fisik kalau fisik buat anak-anak tawuran sih alhamdulillah gue bagus gitu, lari gue kenceng, makanya gue sampai 3 tahun pun sanggup ngebawa basis gitu. Oke, nih gue juga pernah dengar lu itu disebutnya di Pancoran ya. Yang punya lari kijang. Itu tuh. Kayaknya beredar tuh. Itu gimana tuh, Bang tuh? Mohon di klarifikasi di sini, Bang. Ceritain Bang sedetail-detailnya. Saat kejadian banyak yang bilang gue lari kijang itu, jadi gini, kalau gue pribadi kan gue hobi gue main bola. Hobi gue main bola, emang lari gue emang kenceng dari awal gue main bola, emang gue punya lari gue kenceng gitu kan, punya fisik bagus, lari gue kenceng, kepake kan tuh di basis, pakai buat tawuran lah katanya, kejar apa budak musuh kepake. Nah pernah sekali gue lagi mantekin, itu musuh lewat naik angkot, ya gitulah ngeceng-ngecengin ya kan, namanya panas kompor, ya udah kejar, ibu kejar ya hampir kekejar itu angkot. Bocah pun pada heran, kok gue bisa lari kenceng banget gitu, hampir kejar los. Terus pernah kejadian kedua itu gue ribut di Playoper Depok itu, kalau nggak salah di Playoper Depok itu bentrok sama rival, musuh jebol kan, gue main di kiri, yang kanan jebol, hampar-hamparan, pada ngejar nih, apalagi yang dikejar itu megang sajam kan, megang tangan. Udah pada ngejar, di saat itu gue fokus ke yang megang sajam itu kan. Yaudah biar gue ngejar, yaudah akhirnya gue kejar, bocah kebalap semua. Nah di situ posisi kan pasti pada capek ya, pada ngejar-ngejar, tapi gue sih masih lurus aja, masih ngudak dia, masih nguber dia. Yang rival itu. Iya, makanya di situ banyak yang bilang gue lari kijang lah ini lah. Tapi alhamdulillah sebenarnya kagak. Jadi emang itu gara-gara cerita orang juga Bang ya? Orang yang lihat lu kali. Jadi orang yang menilai sih. Pemikiran orang beda-beda ya. Kalau tawuran itu nggak jauh dari lari. Benar. Lari itu udah makanan buat anak-anak basis. Bisa dibilang lari itu nyawa sih. Iya benar. Lu nggak lari ya berarti nggak sayang nyawa. Itu Oke. Tapi soal ngomongin yang isu-isu yang beredar di kalangan STM zaman abang nih Bang, abang pernah ngisi nggak sih? Nah tuh dia. Iya, banyak yang bilang gue itu punya TikTok lah ini. Kalau menurut gue untuk gitu-gituan sih emang ada. Kebanyakan tuh anaknya pasti pada pakai Dia payung sebelum hujan. benar, pasti pada pakai gitu-gituan dan pasti punya guru lah kasarnya ya. Tapi alhamdulillah kalau gua itu nggak punya guru, nggak punya sama sekali. Tapi emang bener, gua di sekolahan gua tuh banyak yang pada pakai temen gua pada ini. Tapi gua nggak tahu gitu dia punya guru-guru siapa gitu. Sedangkan isian yang katanya gua punya itu berdasarkan bukan gue ngisi sendiri. Jadi rekan gue nih punya ini kasih ke gue. Nah gue masih nggak paham, nggak ngerti ya. Udah taruh aja dompet, gue taruh di dompet. Dan efeknya itu ya emang kita nggak bisa nyangka sih. Pernah gue ngerasain bentrok, gue megang bambu segini, musuhnya megang CR segini, ya gue udah bentrok, udah tabrakan, gue pakai bambu. Dia pakai CR mainin, cuman katanya dia nggak ngenain gua gitu. Licin lah ya. Nggak ngenain gua ya, gua sih mundur, cabut. Nah di situ katanya banyak yang isu, gua bilang kayak lah gitu. Kena lah. Terus pernah juga sekali gua bentrok sama rival, gua megang CR segini nih, kecil. CR, iyalah CR bilang CR pajangan lah, yang stainless itu kecil. Nah dia megang CR segini 0,1 yang gede. Niat gue natar kelas 1. Kelas 1 gue majuin. Ternyata musuhnya megang CR gede. Otomatis kan kelas anak-anak adik-adik kelas gue kan kasihan. Udah niat gue nontonin di situ, ya udah gue turun. Gue kelas 3 posisi. Gue turun, gue bentrokin ya kan yang megang CR. Gue bentrokin. Jebret. Gue keluarin CR, dia megang CR, gue keluarin CR, kagak bentrok, kagak ngedon dianya. Ya mungkin karena pede ya, CR gede, ya mau nggak mau kan. Gue bentrokin, gue fight berdua,
Di situ kan kalau logika sajam dia gede, sajam gua kecil, otomatis kan gua yang tumbang pastinya. benar. Karena kalau di situ kalau logika seperti itu ya, tapi gua ngerasain kagak kena, emang kagak kena. Gua bentrok berdua sampai dia kedua mundur, dia jatuh ke gua tangkap chairnya, gua bantai. Anjir. Gua bantai itu nggak kena, berapa kali nggak kena, mungkin karena chair gua kecil ya. Lahir kena tuh jidatnya sini nih. Iya. Oh, itu yang tangan lu kebacok itu. Ya, iya. Lahir kena, terus datang orang tuh jakam ya kan, ke motor, gue ditabrak, gue mental, udah gue cabut, kok pinggang gue berasa nih, pegel-pegel, iya pegel-pegel gitu, padahal pakai pakai baseball, pakai baju baseball, pakai seragam, pas sampai jalan jalur balik kan, udah balik cabut, panjang jalan gue lihat, pas gue buka, tau-tau berdarah, di situ. Nah, di situ banyak yang bilang katanya gue TikTok lah. Orang-orang ngelihatnya lu itu bacok-bacokan kali ya. Iya. Gara-gara nangkap juga ya, Bang ya. Gara-gara lu kan celuritnya lu tangkap ya. Iya. Baret sih sini, tapi enggak ini. Gak parah lah ya. Enggak berdarah lah. Karena gue pegang, gue tangkap gini kan. Aduh. Ngilut. Tapi ya. ini berapa jahitan, Bang? Enggak dijahit sih. Enggak dijahit. Cuman kayak bolong gitu di sini. Oke, kena ujungnya kali ya? Iya, di sini sama di sini. Gue juga bingung. Makanya kalau untuk tawuran itu kan nggak ngerasain gitu, kita nggak ngerasain dibacok, apalagi kalau namanya disayurin ya, otomatis kan kita pasti refleks ngelindungin diri. Benar. Nah itu yang dibilang kebal-kebal kan, banyak yang disayurin gini-gini, totonya nggak ngapa tuh bocah lari lagi, tapi udah-udahnya pasti pada bohong. Oh yes. Iya. Udah-udahnya pasti pada Keseringan ini, sih begitu, Bang. Banyak STM Bogor sih gue ngeliat itu video tawurannya keren ya, Bu. Lu gimana tanggapan lu, Bang? Sadis Bang, gua akuin. Kayaknya celurit tuh kayak dianggap pisang gitu. ngeri gitu. Ngeri itu, bener. Itu gokil sih asli. Tapi ya kita nggak tahu lah itu dia kebal apa enggak ya. Aduh, parah ya. Masalah kan kalau anak tawuran itu, anak basis itu kan nggak jauh. Tujuannya itu sih sebenarnya katanya buat melindungi diri lah. Keselamatan. Padahal hal bodoh. Hal bodoh. Buat apa dia selamat tapi dia masih tawuran kan gitu. Benar. Itu. Sebenarnya, iya kemarin-kemarinnya mikirnya seperti itu. Kalau lu mau selamat ya nggak usah tawuran sih sebenarnya. Iya. Tapi menurut gua kalau kita sekolah misalkan di suatu Tangerang itu nih. Nah, kita rumahnya itu misalkan di Cilenggang nih, dan sementara Cilenggang itu sekolah yang ada di rival di Sasmita, padahal yang bocah itu sekolah di Sasmita dekat rumah di sekolah Bijer misalkan. Iya. Tapi kalau bener sih kalau ngelindungin diri, Bang. Iya. Kalau misalnya mau sekolah, niatan sekolah ya. Cuma kalau tawuran ya salah. Kalau pengen berangkat sekolah terus dibantai baru ya benar, itu benar. Karena kalau udah ketemu rival ya nggak mandang sih. Mau lu kutu buku, lu mau apa ya, tetep aja pasti kena ribas. Oke. Ini Bang. Rivalnya ada darah daging kira gue bilang. Gue mau tanya lagi nih Bang nih ya, soal yang namanya STM Pancoran Mas itu bener nggak sih dijuluki STM monyet? Mohon maaf ya Bang. Anak monyet. Iya. Anak monyet itu julukan dari awal gua sih kayaknya itu. Awal Bang? Oh terbentuknya itu? Oke. Tibi-tibi anak monyet, banyak yang bilangnya kayak gitu. Oh terbahas nih udah. Kemarin kan Putra belum, Putra nggak tahu. Itu gimana Bang? Bisa disebut anak monyet? Ya, karena kan gua kecil ya, nggak, postur gua nggak tinggi. Iya. Ya dari kelincahan gua itu ya gua nangkep gear mendek lah, inilah ngelompatin gear lah. Dari situ sampai lompat dari angkot, dari pala truk gua langsung lompat nggak apa-apa gitu. Terus pas bentrok pun keseringan gua terobos gua lompatin gearnya, ntar gua tangkep gearnya. Ya dari situ banyak yang julukin gua anak monyet gitu. Terus lari gue juga kenceng, lincah kayak gitu sih kebanyakan. Makanya gue dijulukin Tibi anak monyet. Itu tapi dijulukin Bang Tibi. Itu julukan Bang Tibi sendiri apa julukan dari Pancoran? Dari bocah-bocah lain. Rivalitas dari rival, dari musuh sih kebanyakan. Soalnya kan yang nilai musuh, padahal mah gue sendiri mikirnya ya gue biasa aja berantem gitu. Gue biasa aja ribut. Dengan basic gue gitu. Dengan kemampuan gue ya. Iya, gue nggak niru siapa kan. Jadi Bang nih soalnya basic gue seperti itu. Tapi kalau soal lu dikatain Tibi anak monyet, misalnya mohon maaf nih Bang, lu marah gak sih?
Mohon maaf bang, gue kalau dikatain mungkin gue kesel nih. Pribadi sih kesel, masih kesel. Iya. Lama-lama jadi kebiasaan kali. Ya, mungkin karena itu Kesel kali dianya ya. Iya, Oke. julukan itu kan masa kesal mereka. Dia mungkin Kan kesel nggak? kata-kata anak monyet itu kan kasarnya sindiran, Sindiran. bukan julukan. Benar. Sindiran sebenarnya. Terus, ya tapi mau gimana lagi ya, emang tugas gua ngebawa basis sih Iya. begitu. Resiko. Mungkin gini yang gue tangkap dari Bang Tibi itu mungkin rivalnya itu belum bisa ngelukain ya, mohon maaf Bang Tibi. Iya. Belum bisa ngelukain Bang Tibi ini. Wah, kesel kali ya dengan dikata-katain dia, mungkin mampu Kena mental kalau dikata biasanya. Iya. Tapi kalau pancoran tuh kalau Aduh, kenapa gokil, awal mulanya kenapa gokil. jadi kayak sering jadi ningnang itu abang tahu nggak? Minang-minung. Soalnya kan kalau angkatan kita kira pancoran tuh selalu ribut. Angkatan sini kali ya. Kurang tahu sih kalau itu. Berarti itu bukan angkatan abang ya? Iya. Soalnya kalau yang kita tangkap nih, misalkan masih sekolah saya bang. Kalau STM Pancoran kalau setiap video pasti bunyinya ning itu. Anak pancoran sendiri yang track begitu. Tapi kalau sementara lu tipenya alumni yang masih ngurusin pelajar nggak sih bang? Kala itu ya, maksudnya pas baru-baru atau sampai sekarang kayak gitu. Kalau untuk sekarang enggak sih. Oke. Fokus saja ke keluarga. benar. Tapi kalau untuk anak basis ya, dari lulus sekolah itu pasti setahun lulus itu pasti masih bersangkutan sama anak pelajar. Oke. Dari kompor kali. Ya benar. Gue ngalamin soalnya, coy. Gue lulus sekolah, gue kerja di salah satu retail lah, Nah, retail Indomaret, gue kerja. Di situ masih banyak yang anak sekolah nyamperin gue, ngajakin bang, bawa ini bang, basis ini. Karena jiwa basis, jiwa nama pun masih ada, ya karena masih doyan nongkrong juga ya. Ya udah akhirnya kebawa. Pernah gue sekali di saat coret-coretan itu tradisi anak pelajar itu coret-coretan. Itu gue pernah diajak bentrok di stasiun Depok Baru di rel. Itu bentrok itu sekali-kali itu gue ngikut. Itu masih baru berapa bulan, 6,5 tahun lulus lah itu masih ngurusin. Tapi pas kemari 2 tahun 3 tahun itu udah jarang. udah males lah ya. Buat apa gitu ya? Berarti abang sekarang udah jadi alumni yang kontra lah sama tawuran. Kalau Bokir kayaknya masih pro sih dia. Oh, enggak lah, malu gue juga sama lu. Makanya terbentuk podcastnya ini kan kita buat metik hikmah. Benar. Tapi mohon maaf nih bang nih. Apa ya tadi gue mau tanya? Aduh lupa lagi gue nanya apa itu tadi. Kalau lu nggak nanya, Bang nanya nih. Udah tanya lah, Ling. Lu. Tapi bang, lu selama lu ribut itu luka terparah lu ada nggak sih bang? Kalau luka terparah pernah sih sini nih. Kelingking gitu tuh. Ini pernah. Waduh, iya. Sama itu terakhir itu gua. Terakhir ribut bang? Terakhir ribut. Oke. Anak kelas udah lulus sih. Maksudnya udah selesai ujian, Yes. udah selesai ujian kan tinggal nunggu surat kelulusan kan tetap kita masih pakai seragam. Itu gua mau silaturahmi ke Parung, ke rumah teman, silaturahmi mau ke situ mau main berapa orang gitu. Kalau misalnya cuma 7 orang atau 8 orang gitu. Ada rival ketemu, dia ngajakin bentrok itu Baskara sama Out, dia gabungan. Di situ kan ada anak basis Parungnya, dia kenal ya. Anak basis Parung guanya kenal sama rival musuhnya. Itu kenal, itu pun udah ngabarin temen guanya udah ngelokit ke sana, udah ngabarin, udah janjian di sini, udah ngabarin. Biar dia komplit, banyak banget, rame banget. Ya udah nggak apa-apa, lahir bukan gitu kan. Udahlah lahir nggak apa-apa ya. Iyalah, besok kan udah nggak ini lagi gitu kasarnya. Ya udah, modal seadanya, gue pakai stick golok, yang lain pakai bambu sama gear lah ya. Minim lah ya, bayar minim. Bentrok tuh di Parung, di jalur Serius itu bentrok sama mau rame sih. Pas bentrok itu rame, dia satu jalur penuh. PR, golok sisir semua biar komplit. Itu sama anak Out kalau nggak salah. Sama anak Out, Baskara juga. Kalau gabungan dia bentrok, di situ bentrok, ya sempat nahan. Di sini gua kebacok pakai pedang, kecolong lah kasarnya. Kalau cuma pakai nahan stick golok, pas udah mau bentrok nih, ada yang satu kelilit gear, mungkin dia terlalu rame ya. Satu kelilit gear, gua masuk, gua mau bantai, ternyata gua
colong duluan pakai pedang. Ya, colong duluan. Kalah gua- cepet. Iya, gua kaget refleks. Gua mundur. Udah sebelumnya belum ngerasain apa-apa. Gua mundur, dia maju, terus ditahan sama temen gua pakai bambu. Di situ gua masuk lagi kan. Gua tosin lagi pakai psikolog. Mundur. Wah, berdarah. Udah banyak banget. Udah langsung keliangan pas ngeliat darah banyak. Ya. Udah akhirnya gue mundur, gue jebol, bocah cabut, bambunya udah pada patah habis. Akhirnya cabut lah. Di situ satu temen gue juga kena juga. Sama, dia kanan, gue kiri, dia kanan. Kalau dia udah parahan lagi. Ngampleng kali ya, Di? Enggak ngampleng sih, tapi udah katanya ada urat yang putus. Aduh, jadi itu yang bahaya, Bang. Itu sih yang paling parah fatal selama gua Tawuran ya. Tapi berarti ya, selama Abang sekolah di Pancoran, kayaknya nih musuh cuman Baskara Bang, pokoknya Bang fokusnya ke Baskara berarti Bang. Iya, karena kan jalur dari gua berangkat sampai sekolah itu jalurnya pasti ngelewatin basis-basis musuhnya. Kayak basis Parung Bingung, basis sini pada sistem pantekin lah. Pantekan Berangkat, ya? Iya, sistem berangkat dipantekin. Berarti dari zaman Abang tuh di perahu itu berarti udah jadi tongkrongan Baskara. Udah jadi tongkrongan dia, dan di situ pun tempat gua bentrok di perahu Parung Bingung itu. Pernah juga bentrok sama Sasmita itu disayurin. Nah, itu gue tuh. Sayurin sama bocah gue sendiri itu. Oke, itu kalau gimana boleh tahu Bang? Gimana Bang itu lokasinya? Di Pulmayasari, Cinangka. Oh, perbatasan ya Mayasari. Iya. Gimana Bang kronologinya bisa ribut sama Sasmita? Kan gua adik kelas gua itu kelas 2 ada yang bocah Cinangka. Nah, itu dia pernah main ke Gaplek dibetakin, dipukulin, handphonenya diambil. Sasmita? Iya, sama anak Sasmita. Karena dia anak basis kan, adik kelas gua, sering nongkrong sama gua, ngadu lah. Kemarin betakin kok, bego lu bisa betakin, gua lagi main di. Ya udah, besok balikin. Nah, gitu. Balikin, besoknya janjiin aja lu. Dia janjian, ternyata bentrok pertama itu nggak jadi bentrok. Pas next berapa seminggu itu janjian lagi tuh, bener-bener albesnya pun kalau gue itu gabungan banyak sekolah juga sih, ada 3 sekolahan yang ikut. Kalau Sasmita full kayaknya anak Sasmita semua itu satu alur itu bentrok saking ramenya bentrok ya, gue megang batangan malam pun bentroknya malam ya, gue pakai sweater merah, sweater baseball Sasmita. Bentrok kan tuh namanya di jalur kan ketutup tuh, nggak tahu siapa. Ya udah gue colong batangan, gue masuk ke kiri, gue masuk ke tengah-tengah. Anak Sasmita semua kan rame. Ternyata udah jebol Sasmita. Pada lari samping gue. Nah, karena gue megang batangan, gue baca satu, jatuh, lari lagi ya. Pas lari lagi, gue mau bantai lagi, gue ditubruk sama anak Sasmita yang pada cabut. Gue ketubruk, gue jatuh, ternyata gue dipukulin, disayurin, kayak bambu. Sama temen lu sendiri Iya, Bang? gue begini aja udah. Wah, udah begini, pas gue bangun, ternyata bocah gue yang nyayurin gue. Gila, kata gue. Gue megang pala gue aja, yang penting pala gue bocor nggak nih, gue gitu aja. Jadi bocah habis nyayurin gue, tahu gue yang sayurin, gue dibangunin, gue ditinggal gitu aja, ya bocah terus aja. Karena Sasmita pakai gue. Oh, salahnya lu pakai baju Sasmita kali ya? Pakai tributnya kira pakai baju Sasmita Sasmita. mau masuk ke tengah-tengah. Itu gue geser aja, gue duduk di tengah jalan, pala gue yang penting bocor kan nih. Gue gitu aja. Tapi bocor Bang? Alhamdulillah kagak sih, pada benjol. Niatnya mau gunting, malah disairin temen dewek ya. Jatuh ya? Itu pengalaman Kocak Gokil, ya? kocak sih. Serem tapi kocak. Oke. Epic nih mah, belum pernah tuh kayaknya. Kalau itu, aduh kacau lu Bang. Tapi Bang ya, ini mungkin dalam segmen terakhir ya Bang. Ini menurut lu fatal lah sih? Maksudnya baru kemarin 2020 apa 2019? 2020, yang anak Pancoran itu ya? Iya, itu selalu menelan korban Bang, dari Pancoran, dari Baskara. Itu gimana Bang tanggapan lu sebagai alumni gitu? Ya, yang tadi gue bilang dari awal, kalau anak-anak sekarang itu pada ributnya itu kasarnya bukan normal, keadaan normal ya, keadaan doping. Jadi bentrok pun dia sayur itu udah nggak kepikiran, ya udah nggak ada rasa kasihan pastinya, karena udah pengaruh
Alkohol. Udah nggak sehat lah. Obatan lah ya kasarnya seperti itu yang gue simak ya. Makanya makin kemarin kan anak-anak aja kan udah pada kenal sabu lah, Rekona lah yang toppingnya gila-gilaan kalau buat ini kan kayak gitu. Jadi emosi dia tuh udah nggak terkontrol. Benar. Kalau menggebu-gebu udah menggila lah kasarnya. Makanya makin kemarin makin pelan korban. Tahu-tahu dengar anak ini mati, dengar besoknya anak pacaran mati. Ya ngiri sih kalau gue dengernya. Makanya gue selama angkatan gue itu ribut bentrok jeber sekedar nyayur udah pas Nandain ya bang. iya kasarnya kayak gitu. Jadi kita punya kesan-kesan lah, punya cerita. Tapi kan kalau udah kayak menelan korban gitu kan gimana gitu kasarnya. Kan ujung-ujungnya nyusahin semua. Bener, nyusahin semua ya. Semuanya. Untungnya alhamdulillah nggak ditutup sekolah ya. Iya. Nih bang, tapi ada nggak tindakan lu untuk membilangin atau mencegah adik-adik kelas lu, maksudnya dalam arti lu sebagai alumni Pancoran ya bang, ada nggak pencegahan atau tindakan lu sebagai alumni? Apa lu udah biarin gitu? Kalau untuk tindakan sih ada pasti. Udah ngebilang sama apalagi yang basis-basis deket rumah gitu ya dari kelas yang masih pada sepelajar ya. Udah ngasih arahan kalau untuk ribut itu sebenarnya jangan terlalu ke situ. Ngerugiinnya tuh ngerugiin total banget. Kasarnya kan gini, ribut tawuran buat anak sekolah itu kan kasarnya hobi. Bener. Kalau kita yang orang nggak sekolah, hobi kita apa sih main bola? Ya. Gitu. Main bola kasar wajar. Bener. Kasar jangan sampai ada yang kakinya patah terus meninggal. Gitu. Pahit itu. Kembali lagi kalau ke anak STM itu kan tawuran tuh hobi. Buat ajang gengsi, cariin ama ini kan gitu. Tapi kalau udah kelewatan kayak gitu kan kasihan. Lu nggak bakal punya cerita kalau kayak gitu. Apalagi kalau lu jadi korban. Sampai meninggal ya. Allahu alam. Amit lagi. Nah, makanya buat menurutku udah ngasih arahan udah. Kembali lagi kan kalau anak sekolah zaman sekarang kan ribet. Tongkrongan makin gila. Kalau untuk gua sih ke situ. Ini baru contoh nih apa patut dicontoh sih alumni seperti Bang Tibi ini, karena ya biar kita jadi alumni kita nggak udah sebodoh amatan, dalam arti ngebilangin lah, seenggaknya udah ngebilangin yang terbaik lah buat adik-adik kelas kita, biar enggak tawuran lagi ya. Urusan dia begitu ya lu tak terima resikonya ya bang. Nggak ngelarang juga sih sebenarnya, yang penting kita udah ngasih masukan. Nah cuman nih kayak buat Bang Tibi nih, Bang Tibi kan jatuhnya alumni tua bang ya dari Pancoran ya, 2010 2011. Ada nggak sih bang pergerakan dari alumni Pancoran sama alumni tua Baskara gitu ya, biar stop tawuran nih, soalnya kan ya gitu ganti-gantian aja udah poinnya, ntar yang anak ini yang mati, besok anak ini yang mati. Kalau untuk pas lagi rame-rame kayak gitu, pas lagi rame di situnya sih belum ada. Berarti belum ada pergerakan dari dua sekolah ini, biar maksudnya tuh biar stop tawuran gitu kira. Soalnya kan panas banget nih dari kembali dulu, kayak Sasmita Bijar lah ibaratnya gitu. Nah di Depok Pancoran sama Baskara, berarti belum ada pergerakan tuh bang dari kedua belah pihaknya. Tapi dari gue ngarepin sih sebenarnya ada, harusnya ada, karena kasarnya kan satu, balik lagi kalau udah alumni biasanya kan jadi silaturahmi. Benar. Dari silaturahmi di situ tergerak, ada bawaan bergerak buat ya adik-adian kita lah, rasa peduli kita buat adik-adian. Kasarnya ya lu hobi tapi jangan berlebihan, kasarnya begitu. Apalagi sampai yang lu terjerumus narkoba itu ya jangan dah. Lu puas-puasin masa abu-abu lu, ya udah masa abu-abu lu aja. Jangan sampai yang berlebihan kasarnya sampai seperti itu. Nyusahin lah. Kalau untuk pergerakan ke situ belum ada. Tapi gua sih mendukung kalau misalnya ada pergerakan seperti itu. Benar. Dukung banget. Tapi kan masih ada aja bang ya, mohon maaf ya, misalkan ngomongin soal pergerakan antara salam persatuan perdamaian sih antara rival itu kan sulit banget pastinya bang, sulit banget ya. Mungkin ada ya yang terima atau nggak terima ya kan. Tapi Bang Tibi ini kayaknya menerima sih ya. Kalau gue mendukung ya. Walaupun ya bisa dibilang Bang Tibi juga pernah jadi korban nih soal itu. Oke. Support. Gila. Keren. Respect lu. Gua baru kali ini gua nggak gugup loh. Maksudnya Bang Tibi juga humble ya kan. Ceritanya banyak, orangnya asik, dan juga bisa dibilang alumni yang peduli sama adik kelasnya, ngebilangin adik kelasnya buat stop ya namanya tawuran ya bang, ngerugiin yang namanya keluarga, lingkungan dan sekitarnya, bahkan negara bisa dirugikan karena ya ditutupnya sekolah ya bang. Benar.
Gara-gara satu orang tutup sekolah Iya kan benar, semuanya yang pahit. Jadinya pengen banget sekolah di situ, akhirnya enggak. putuslah harapan. Putuslah. Tawuran. Tawuran membawa petaka. Oke. Ada cerita yang menarik lagi nggak nih Bang? Dari Bang Tibi sendiri? yang nggak bisa Bang lupain. Kalau cerita menarik banyak sih. Bener banyak, kita 3 hari kayaknya Bang. Ya bikin 10 part mungkin kayaknya nih. Ini satu aja Bang, cerita yang paling menarik di mungkin yang sampai sekarang Abang nggak bisa lupain, soal percintaan lah, soal tawuran lah. Kalau percintaan pernah gue ngerasain bokinan sama sekolah Rival lah. kita. Oke, Pernah, gue resep nih, ya. Romeo Juliet lah. Sampai dia tuh keseringan nongkrong di Pancoran. ya sama padahal dia rival. Pernah gitu. Itu kesan-kesan itu tuh saat percintaan nih. Karena namanya basis kan nggak mungkin Bener, percintaan pasti ada. pasti ada, walaupun ngumpet-ngumpet ya Bang. Walaupun Ngumpet-ngumpet. Tapi di sekolah Pancoran itu tipenya kayak alumni masih ngurusin kayak lu nggak boleh pacaran, lu nggak boleh kayak gini, kayak gitu sama cewek ya. Itu masih nggak Bang di angkatan Ada larangan kayak gitu nggak? Kalau untuk larangan gue sih nggak ada sih. Nggak ada ya? Jadi kalau di angkatan gue ya, kalau di angkatan gue itu, mungkin angkatan sebelum gue itu angkatan mungkin bisa. Oke. Dan yang gue tahu sih dari angkatan sebelum gue itu, dari abang-abangan gue itu nerapin malah lu sekolah jangan bawa motor. Oke. Karena lu bawa motor ya lu nggak bisa ngikutin basis kayak gitu. Pernah ada yang bawa motor, udah akhirnya kena palak lah, kena palak maksudnya gitu sama abang kelas, dipalakin, kasarnya dipintain. Di sekolah ini. Pasti di sekolahin mah. Itu basis, tuh anak basis. Itu anak basis. Tapi pas lagi angkatan gue sih bodo amat. Malah justru kalau gue nih angkatan gue berpikirnya kalau angkatan gue basis menurut gue yang mau aja. Oke. Ya lu mau basis, lu mau ini ya udah ikut gitu. Soalnya nggak apa sih kalau buat kasarnya gue ngeribut beban buat gue. Nggak ada paksaan gitu. Iya, Biar nggak paksaan. lu ikut basis harus terima konsekuensinya. Iya, soalnya kan kebanyakan yang lu ribut, kebanyakan yang kena tuh pasti bukan bocah yang Oke nih Bang. Tadi apa itu yang bawa motor ya? Iya. Itu kena pantekan ya? Kena palekan. Kolekan itu biasanya kayak gitu dari angkatan tua. Kalau angkatan gue sih normal aja. Yang mau ikut ya udah, karena buat gue beban. Soalnya keseringan itu yang bentrok, yang sering kena itu kebanyakan bukan anak full basis. Oke. Ininya biasanya anak yang baru-baru ikut, biasanya yang sering kena gitu ya. Yang sekedar ikut-ikutan. Iya. Kalau gue kayak gitu, makanya kalau gue tuh basis mendingan sedikit, nggak usah rame-rame. Oke. Kalau menurut gue, karena kalau rame itu makin kecot. Oke, benar-benar. Karena dari Jakam pun mengundang Jakam makin inian kan. Karena gue kalau bentrok itu sama rival tuh keseringan ya, bentrok sama rival itu keseringan gue nggak pernah, jarang rame. Berlima paling bertiga. Iya, paling di bawah 10 lah biasanya gitu. Makanya luas, kita bentrok pun ribut tuh luas. Nggak makan jalan gitu. Nggak terlalu mikirin lah ya. Soalnya kalau banyak-banyak kan, aduh sini kena sini. Kena. Aduh, ribet ya. Siapa yang kena? Ya dia lagi ya. Oke, Gitu. benar. Kasihan. Oke nih. Ini Bang nih ya. Soal kita terakhir ini bener. Soal STM Sekolah Pancoran nih Bang, lu sebagai alumni Pancoran itu dikenal kan sebagai ya bisa dibilang tawuran mulu lah. Bisa tawuran mulu Bang. Tanggapan lu buat orang-orang yang sering mengucilkan atau menilai rendah lah, mohon maaf ya, menilai rendah STM Pancoran itu tawuran mulu, bener nggak atau salah Bang? Bener sih. Bener. Oke. Soalnya kan STM Pancoran itu kan terkenal bandel, berantem ya, apalagi sekarang kan aku makan korban itu. Ya karena real fakta bener gitu. Oke. Jadi dia jadi dipandang sebelah mata ya. Nah, mungkin sekarang kesan-kesannya kali gitu. Gini menurut gua maupun lu sekolah di mana, kalau lu pengen bener ya pasti bener nggak Bang? Bener. Tapi ketika lu walaupun sekolah itu nggak bener kan? Tapi kalau lu maupun lu sekolah bagus semewah apapun itu, tapi lu nya nggak bener dan ikut tawuran ya tetap aja lu nya nggak bener. Jangan nyalain sekolah menurut gue ya Bang. Jangan nyalain circle juga sebenarnya. Nah Bang, pesan-pesan dan kesan-kesan lu buat
semuanya. Apa ini? Ungkapin dong. Tah ini Pesan-pesan gue ya udahlah stop tawuran menurut Oke. gue ya. Apalagi yang berbau-bau sampai ada korban, kematian. Itu udah sangat merugikan, yang lu bilang merugikan negara, merugikan semuanya lah Oke. kasarnya. Itu udah stop lah kalau menurut gue. Lebih baik kita silaturahmi, udah silaturahmi berkumpul. Di situ kan bisa lu kenal satu sama lain, bisa curhat satu sama lain tentang ini tentang itu, apalagi sampai ketemu doi. Waduh. Yang diharapin seperti itu. Seperti anak itu, pelajar. Bang. Bener. Enak, mendingan main cewek ya, Bang. Aduh. aduh bangsat. Lu main sekali kenyang 9 bulan cewek. Tuh. Makanya nyeselnya itu, nyeselnya di saat lu udah lulus, lu udah berkeluarga, itu pasti nyesel. Lagi lu sampai cacat. Jangan sampai lu sampai serius-serius begitu, sampai cacat itu, udah ngerugiin banget buat kedepannya. Kedepannya. Soalnya kita berkata ya kasihan orang tua juga, orang tua ngelahirin lu sempurna, apalagi nah tahu-tahu gara-gara tawuran jadi cacat fisik. Itu ngerugiin Nangis banget. banget, nangis. Pasti. Oke deh, itu mungkin kesan-kesan dari Bang Tibi. Terima kasih Bang Tibi. Oke, Oke Bang untuk Tibi, waktunya. untuk waktunya malam ini. Mohon maaf kalau ada tutur kata atau pembahasan yang kurang berkenan di kalian, didengar di kuping kalian lah bisa dibilang. Dan terima kasih untuk subscriber Bang Botebi yang setia menemani sampai detik ini. Gua selalu bilang terima kasih dan selalu mendoakan kalian dimanapun kalian berada, semoga panjang umur, banyak rezekinya dan Amin. sehat walafiat. Oke. Terima kasih Bang Tibi untuk malam ini. Semoga Bang Tibi dan keluarga kecilnya diberi kesehatan, kemudahan dan rezekinya dilancarkan. Amin. Amin ya Allah. Oke, terima kasih. Gua Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokir, undur pamit dan juga Gua Diva Christopher alias Bule. Gue TV alumni SDN Pancoran. terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.